Shalom Horas Kombur Tondi. Jumpa lagi di channel kita Kombur Tondi. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan melihat kembali yakni syahadat para rasul atau credo dalam gereja Katolik. Kemarin pada hari Minggu tanggal 5 Juni ada yang sedikit lucu, tapi ya bagaimanalah, saya merayakan misa di satu stasi yang umatnya memang sangat kecil. Kami yang misa tidak lebih dari 13 orang, itu pun sudah dengan anak-anak. Yang lucu ialah ketika selesai khotbah, lalu saya mengajak umat dengan berkata, saudara-saudari, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, kita telah merenungkannya, maka sekarang mari kita mengucapkan syahadat iman kita. Lalu dengan semangat saya mengatakan, saya percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terus ada seorang ibu mengatakan, dan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa. Nah, itu yang membuat sedikit lucu. Tapi ya sudahlah, mungkin ibu itu begitu semangat sehingga dia masih pengen mengaku dosa kepada Tuhan. Padahal sesungguhnya yang harus dikatakan ialah, saya percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Nah, sahabat sekalian, kita masih merenungkan tentang Allah sebagai pencipta. Nah, dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan demikian. Itu ayat kitab suci yang sangat terkenal. Sejak kecil itu sudah saya hafalkan itu kalau hari Natal. Dikatakan demikian, pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Kalau bahasa Tobanya ialah dimula-mulana ditopa debatama langit doh tanoon. Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Ayat ini sebenarnya sesungguhnya mau mengatakan, pertama, Allah yang abadi, Allah yang kekal menciptakan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Mengapa dia menciptakan segala sesuatu? Karena itu adalah manifestasi dari cintanya. Allah adalah cinta. Cinta itu atau kasih itu bukan sifatnya, tapi adalah hakikatnya. Kalau tak kasih, bukan Allah. Allah adalah kasih, maka kasih yang ada di dalam dirinya mesti keluar dari dirinya, bergerak, membagi. Berarti selalu aktif, tidak pernah berdiam. Yang kedua, hanya Allah sendiri adalah pencipta. Tak ada yang lain. Hanya Allah. Dan yang ketiga, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi bergantung dari Allah. Karena Allah yang memberi keberadaannya. Sahabat sekalian, kita lihat apa yang ditulis dalam Perjanjian Baru. Dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Perjanjian Baru mewahyukan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu oleh sabda, oleh firman putranya yang terkasih. Maka sesungguhnya dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 3 dikatakan, Allah berfirman, jadilah terang.
Jadi ketika Allah mencipta, Ia menciptakan dengan firman, dengan sabda. Kita lihat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17. Di dalam dialah itu di dalam putranya, di dalam firman-Nya telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Sahabat sekalian, maka mau dikatakan bahwa pada saat penciptaan itu ada kesatuan yang tak terpisahkan, yakni dari Putra dan Roh dengan karya cipta Bapa. Itu bisa kita lihat dari Mazmur 33 ayat 6. Dikatakan demikian, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Sekali lagi, oleh firman. Ini perlu kita garis bawahi, oleh firman, oleh putranya, oleh sabdanya. Jadi oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Maka tadi Tuhan berfirman, jadilah terang. Jadi Allah mencipta dengan firman. Lalu dilanjutkan oleh nafas dari mulutnya. Nah, nafas itu adalah roh Allah sendiri. Yang kedua, Mazmur 104 ayat 30 dikatakan demikian, apabila engkau mengirim rohmu, mereka pun tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Nah, ini apabila engkau mengirim rohmu, mereka pun tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Yang ketiga, Kejadian bab 1 pasal 1 ayat 2 sampai dengan 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu pun jadi. Jadi, dalam kitab Kejadian ini sebenarnya sudah disinggung, ditegaskan malahan pribadi Allah Bapa yang mencipta, pribadi Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, dan pribadi Putra yang olehnya Allah menciptakan. Allah berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Kalau gitu apa yang mau dikatakan, sahabat sekalian? Kesatuan yang tak terpisahkan ini diwahyukan oleh Yesus sendiri ketika Ia mengutus para rasul, ketika Dia mau pergi kepada kemuliaannya di surga. Apa kata Yesus? Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi Kristus sendiri menyebut ketiga pribadi itu. Kemudian oleh gereja, gereja mula-mula tentu harus membuat rumusan ajaran iman kita. Sebutlah misalnya Bapak gereja kita, Santo Irenaeus. Dia membuat rumusan demikian, hanya satu adalah Allah dan pencipta. Ialah Bapa, ialah pencipta, ialah pengasal, pembentuk, yang oleh diri sendiri, artinya oleh sabdanya dan kebijaksanaannya,
mengadakan segala sesuatu oleh Putra dan Roh yang seakan-akan adalah tangannya. Jadi Putra dan Roh itu seakan-akan seperti tangannya. Nah, bahasa kita tangan kiri dan tangan kanannya. Maka sahabat sekalian, adalah sebenarnya sangat mendalam setiap kita, sangat mendalam makna setiap kita mengucapkan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Jadi tekanannya ialah bahwa penciptaan itu terlaksana dalam Tritunggal. Karena Tritunggal itu adalah kasih. Tanpa kasih, Tritunggal itu tak ada. Dan itulah yang mampu kita bahasakan betapa luar biasanya Allah ketika mencipta, bahwa ciptaan itu ketika Dia mencipta, itulah manifestasi ungkapan kasihnya kepada ciptaan. Sahabat sekalian, semoga dengan mengucapkan syahadat iman, kita sungguh-sungguh menghargai, mengagumi ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan. Lingkungan kita, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan banyak hal yang mestinya membuat kita terkagum-kagum. Namun apa yang terjadi? Banyak terjadi eksploitasi bumi dan segala isinya, sehingga bumi dan segala isinya semakin lama semakin tidak lagi terjadi ekosistem yang baik. Kita lihat sampah itu ada di mana-mana. Di rumah kita, di kamar kita, di mobil kita, dan sangat mengganggu dan menghasilkan bau yang tidak sedap, dan tentu juga tidak membuat keindahan untuk dipandang. Allah terus-menerus mencipta, tapi mungkin kita kurang berdaya untuk merawat, mengolah ciptaan itu untuk kesejahteraan hidup kita. Salam Kompur Tondi, mari kita kagumi ciptaan Tuhan. Shalom.